Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman peserta 60 hari bisa nerbitin buku dimanapun teman-teman berada. Pagi ini saya akan berbagi tips mencari dan mengembangkan ide. Jadi sebelum saya memberikan trik ini, teman-teman yang belum bisa menulis sama sekali, katakan yang pengen jadi penulis tapi tidak tahu caranya memulainya, katakan sudah bisa menulis sebenarnya secara dasar, punya kemampuan untuk menulis satu buku, tapi sampai sekarang nggak punya buku, katakan. Nah, kelas ini sangat cocok untuk teman-teman semua ya. Dan untuk yang pernah belajar ke saya atau sedang belajar dengan saya di Akademi Menulis Kreatif, mungkin tidak terlalu bermasalah ya dengan tiga materi dasar. Nah, mungkin teman-teman yang baru ikut kelas saya di Bright Training Center atau 60 hari bisa nerbitin buku ini akan bingung dengan istilah-istilah nanti seperti mind mapping, voice writing, atau 5W1H. Nah, saya berikan triknya ya, supaya nanti ketika kelasnya dimulai teman-teman nggak bingung lagi gitu. Jadi emang kelasnya belum mulai, teman-teman bisa latihan dulu. Nah, yang pertama tentunya teman-teman, sebelum saya memberikan trik ya, teman-teman harus mencari dulu apa masalah yang ada di teman-teman dulu ya. Misalnya pengen nih jadi penulis kayak Asma Nadia, kayak Ustadz Felix Xiao, kayak siapa ya, Terelie, tapi bingung nih, saya nggak punya ide. Nah, seperti itu. Ketika teman-teman sudah mendefinisikan masalahnya, ini metode memecahkan masalah ya. Masalah ini ditemukan oleh Brian Tracy ya, Brian Tracy tulisannya, seorang yang banyak menulis tentang pengembangan diri, marketing, dan banyak buku yang bagus ya. Kita mencari masalahnya dulu. Nah, teman-teman kan pengen punya buku nih, saya pengen punya buku tapi bingung mulainya dari mana. Nah, ketemu solusinya di ikut kelas 60 hari bisa nerbitin buku. Tuh, yang pertama itu mendefinisikan masalahnya dulu, kemudian mencari solusinya gitu ya. Itu teman-teman. Nah, misalnya teman-teman pengen bisa nulis dari awal ya, tidak masalah. Saya juga belajarnya dari awal, dari pemula, bahkan saya tuh lulusan STM mesin itu. Tapi karena belajar, dan saya dulu memang belum menggali masalahnya seperti yang saya sampaikan tadi, karena saya dulu memang belajar nulisnya iseng gitu, secara otodidak. Awalnya iseng, kemudian saya seriusin. Memang nggak mudah ya. Nah, dari beberapa pengalaman mengajar, saya juga mengajar dulu 7 tahun di SMP di boarding di Bogor. Itulah yang saya tuangkan dalam buku 30 hari bisa nerbitin buku. Kemudian revolusi menulis ya awalnya ya, 30 hari menerbitkan buku. Ya semuanya pengalaman yang saya alami ketika saya belajar nulis secara otodidak gitu. Ya itu ya,
penting untuk mendefinisikan masalah kemudian mencari solusinya. Ketika teman-teman sudah nyampe ke kelas ini 60 hari bisa nerbitin buku, berarti tinggal actionnya nanti, begitu ya. Jadi bisa dipakai di hal apapun ya, untuk memecahkan satu masalah. Kita metode yang pertama itu mendefinisikan, sebenarnya mencari masalahnya, gampangnya begitu. Masalah saya ini apa sih, kemudian kira-kira solusinya gimana ya. Kalau bisa sih solusinya nggak satu tuh ya. Oke, trik yang pertama, ini untuk mengembangkan ide, mencari, boleh ya, mencari yang pertama. Kedua, mengembangkan ide. Oke, itu ya manfaatnya itu. Siap teman-teman ya, siapapun boleh mencoba ya, siapapun boleh mencoba. Ambil satu kertas kosong gitu ya, kalau bisa buku tulis gitu ya, jadi nanti latihannya bisa dilihat kembali ya secara progresnya ya. Oke, siap. Sama pena ya, di tengah-tengah kertas bikin lingkaran. Ini fungsinya apa? Ini sebagai ide utama kita ya, supaya nanti berbeda bentuknya dengan pengembangan atau ide yang lain. Boleh dikasih beginilah. Oke. Tulis di sini kata merah ya. Ini memang kenapa sih di setiap kelas saya menggunakan kata merah, jadi biar ingatan saya itu selalu flashback waktu saya belajar mind mapping pertama kali. Jadi ini belajarnya ini sebenarnya saya pelajari secara nggak sengaja setelah membuka buku Quantum Learning punya teman saya waktu istirahat di kampus di Jogja dulu tahun 2005 lah ya. Iseng saya buka, ternyata asik gitu ya. Oke, dari sebelum melebar cerita ke mana-mana, oke, tulis kata merah ya di kertas merah. Pejamkan mata. Kira-kira apa yang terkait dengan kata merah ini? Oke, saya bantu ya. Merah. Ada nggak mobil warna merah? Oh, ada. Oke. Bikin lingkaran di sampingnya boleh, di bawahnya boleh. Samping kanan, samping kiri, atas, bawah boleh. Oke. Tadi ada mobil warna merah ya? Ada, oke. Tulis mobil. Supaya ini sebagai penanda bahwa mobil ini terkait dengan merah, kasih tanda hubung begini ya. Oke. Sip. Oke. Kita beranjak ke mobil. Pejamkan mata dulu. Ini yang ide yang kita cari itu, kemudian kita kembangkan itu yang ada di sekitar kita dulu. Jadi latihan mengembangkan ide itu enggak harus yang langsung menulis, nanti bingung gitu ya. Yang sederhana dulu. Kata Goethe itu setiap sesuatu diawali dengan yang sulit gitu. Tapi kalau kutipan dari saya, ketika kita mempelajari sesuatu dengan mudah, nanti yang sulit-sulit itu lewat, gampang banget gitu ya. Mobil, oke.
Apa yang teman-teman lihat selama ini? Pejamkan mata dulu. Ada mobil keluarga atau MPV? Ada, oke. Bikin lingkaran ya, di atas samping boleh. MPV, mobil keluarga lah gitu. Supaya terkait dengan mobil kita beri hubung gini ya. Oke. Mobil MPV. Kira-kira mobil keluarga itu apa aja ya? Banyak. Ya udah tulis misalnya Avanza gitu. Kemudian ada Kijang. Kemudian ada R3 misalnya. Kemudian ada Livina misalnya. Grand Livina. Ini terkait dengan mobil keluarga MPV ya. Ya udah dikasih hubung begini ya. Atau nggak dikasih panah juga kita juga tahu ya. Oke. Sudah mulai kebayang nggak? Ini baru mobil keluarga. Kalau mobil itu kan banyak jenisnya. Ada mobil sport punya Crazy Rich itu ya. Sport apa aja sih mobil sport tuh? Mobil sport ya Ferrari gitu ya. Ferrari. Ada Lamborghini ya. Nah, banyak di sini ya. Cuman ini nggak muat. Ferrari, Lamborghini, Lotus, banyak kayaknya ya. Jenis-jenis mobil miliaran itu ya. Kebayang nggak teman-teman? Mudah-mudahan kebayang ya. Begitu cara mencari dan mengembangkan ide. Ini baru mobil ini, baru kaki satu ini mobil bisa kesini. Bayang ya. Oke, saya berikan satu contoh lagi yang mudah ya. Nanti bisa ini harus dipraktekkan setiap hari, dilatih dengan tema yang mudah ya. Dan harus rutin gitu. Saya dulu minimal 6 bulan ya. Sebenarnya bukan 6 bulan. Bahkan ketika sudah bisa menulis pun saya tetap latihan itu. Kenapa sih kita harus latihan? Ya kita harus bisa mencontoh para pesepak bola profesional ya, kayak Messi, Ronaldo gitu ya. Mereka itu gak kurang lah, jago-jago banget. Nendang penalti, tendangan bebas, sundulan, dan banyak hal. Mereka udah jago, tapi tiap hari mengapa ya mereka tetap latihan? Ya karena latihan itu penting, termasuk ini juga ya. Apalagi yang belum bisa nulis gitu, harus lebih keras lagi latihannya. Oke. Karena kebanyakan ibu-ibu, ini contoh yang kedua ya. Saya berikan tips tema jus ya, jus. Gampang banget ya. Cari yang gampang dulu gitu, jangan yang sulit. Pasti tahu kan jus itu. Nah, kira-kira apa yang bisa dibikin jus? Coba pejamkan mata. Oke, apel. Bisa bikin jus ya. Oke, jus apel. Tulis. Kasih tanda hubung. Apel ada apa aja sih? Ada apel Malang ya. Tulis Malang aja, jangan ditulis apel Malang karena udah ada apelnya. Malang. Oke. Ada apel Bogor nggak? Nggak ada, makanya jangan ditulis apel Bogor. Oke, Malang. Apel yang terkenal aja yang pernah kita lihat itu. Apel Washington ya. Dari Amerika itu loh, apel import. Bener nggak tulisannya? Washington.
apel Amerika lah, apel merah. Ini dari apel ya, Malang. Kira-kira selain yang terbayang, pernah ke Malang nggak? Oke, ya lihat berita atau apalah yang Batu ya, wisata gitu seperti puncak lah kalau di Jawa Timur ya, banyak gunung-gunungnya, tempatnya sejuk, Batu wisata alam lah ya, gitu ya, kebayang ya. Dari JUS bisa ke Malang gitu. Kalau ke Malang kita pakai apa, kereta misal. Loh, masa JUS bisa ke kereta? Ya memang begitulah, supaya kita bisa mengembangkan banyak ide gitu ya, gitu. Kebayang. Ini baru JUS apel, apalagi mangga ya, ya 2 aja ya, nanti di rumah dilatih, terus nanti di store di grup WA ya. Mangga, ada nggak jus mangga? Ada ya, oke, sudah. Tulis mangga itu ada berapa jenis, ada berapa, banyak banget ya. Tulis aja di sini, Indramayu ya. Ada mangga harum manis, ada mangga mana lagi, jatuh. Oke, begitu ya, di list di sini, dihapus saja yang sebelah sini karena nggak muat. Ini sebagai contoh aja. Mana lagi, apa lagi ya, kueni, oh banyak ya, kueni gitu. Mudah-mudahan teman-teman terbayang ya setelah saya menerangkan trik mencari dan mengembangkan ide. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa latihan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.